Imran Rai lulusan Fakultas Hukum sebuah universitas di Lenteng Agung, Jakarta. Selulus kuliah sebagai pengacara muda, Imran bergabung dengan sebuah kantor pengacara di Jakarta. Sehari-hari, Imran yang sudah menikah dan memiliki 2 anak kecil itu sibuk mengurus perkara hukum para klien. Pada 1 September 2003, Imran dihubungi 2 pria, yakni Edi dan Yonatan, yang katanya khusus datang dari daerah untuk menyewa jasa Imran guna membereskan perkara sengketa tanah di Kalimantan. Untuk membicarakan masalah itu lebih lanjut, Edi dan Yonatan mengundang Imran bertemu di restoran cepat saji McDonald di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat yang buka 24 jam. Malamnya mereka bertemu di sana dan membicarakan perkara sengketa tanah tersebut. Saat itu, Edi dan Yonatan juga menyerahkan berkas perkara tanah kepada Imran untuk dipelajari. Sekalian mereka memberikan pembayaran awal jasa Imran sebagai pengacara sebesar 5 juta rupiah. Meski sudah larut malam, ternyata Edi dan Yonatan belum berniat pulang. Mereka mengundang Imran bersenang-senang di Ancol, Jakarta Utara. Tujuan mereka highlight, sebuah tempat hiburan. Di sana ketiga pria itu makan, minum, dan berkaraoke. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 3:30 pagi, sudah tanggal 2 September. Dengan kelelahan akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum pulang, Edi sempat memberikan tambahan uang 1 juta kepada sang pengacara Imran Rai. "Nanti malam kita ketemuan lagi ya," kata Edi pada Imran. Dan demikianlah malamnya pukul 8, ketiga pria itu bertemu lagi di Highlight Ancol. Seperti kunjungan sebelumnya, mereka makan-makan, minum-minum, dan berkaraoke. Di tengah keseruan itu, Edi menghubungi temannya Yusuf dan mengajaknya bergabung. Yusuf pun datang ke Highlight dan ikut bersenang-senang. Pukul 3:30 pagi, mereka memutuskan pulang. Yusuf pulang sendirian, sementara Edi dan Yonatan menumpang mobil Toyota Kijang milik Imran. Yonatan duduk di sebelah Imran yang menyetir, sedangkan Edi duduk di belakang. "Jangan pulang dulu, yuk kita jalan-jalan ke Purwakarta," usul Edi dan Yonatan. Imran yang senang ditraktir kliennya setuju saja. Mobil pun melaju di tengah gelap. Tapi kemudian Edi berkata, "Bisa nggak mampir sebentar di hotel?" Kebetulan Edi dan Yonatan menginap di sebuah hotel di Jakarta Timur. Edi bilang dia ingin mengambil sesuatu. Imran setuju dan menuju hotel. Setiba di hotel, Edi dan Yonatan bergegas turun. Setelah mengambil sesuatu di kamar hotel, mereka kembali ke mobil. Tak lama kemudian, mobil yang dikemudikan Imran sudah melaju di jalan tol Cikampek menuju Purwakarta. Tapi menjelang pintu tol Pondok Gede, tiba-tiba Edi minta mereka mampir di rumah saudaranya. Imran menuruti. Mereka keluar pintu tol. Edi menuntun arah mobil yang melaju di jalan Kalimalang mengarah ke kawasan Pondok Kelapa. Tiba di jalan Lampiri Pondok Kelapa, mereka berhenti. Yonatan memberi kode kepada Edi. Dengan sapu tangan, Edi segera menjerat leher Imran sekuat tenaga. Imran meronta, tapi tak berdaya ketika Yonatan dan Edi menikamnya berkali-kali hingga 7 tikaman di dada, leher, dan lengan. Usai menuntaskan aksi brutal itu, Edi dan Yonatan bergegas pergi meninggalkan jasad Imran yang bersimbah darah. Pagi 3 September 2003, warga Pondok Kelapa menemukan mayat seorang pria penuh luka tikaman di sebuah mobil Toyota Kijang. Penemuan mengerikan itu segera dilaporkan pada polisi. Saat polisi tiba di TKP dan memeriksa mobil, mereka menemukan kartu nama Imran Rai SH yang berprofesi sebagai pengacara. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah tas berisi berkas-berkas perkara hukum dan pisau yang diduga merupakan senjata pembunuh. Sepertinya pembunuhan belum lama terjadi, sebab menurut warga saat ditemukan mesin mobil masih dalam kondisi panas. Mayat korban segera dievakuasi ke RSCM untuk keperluan otopsi. Berdasarkan kartu nama yang ditemukan di mobil, polisi berhasil melacak identitas korban yang memang benar bernama Imran Rai SH, seorang pengacara muda. Keluarga Imran pun dihubungi. Sang ayah, Maman, segera datang ke RSCM untuk mengidentifikasi jasad dan membenarkan itu adalah anaknya Imran.
Sang ayah yang sangat terpukul tidak tahu mengapa ada orang yang begitu tega membunuh sang anak. Sementara itu, polisi melakukan investigasi dan menanyai berbagai pihak. 4 hari kemudian, mereka berhasil meringkus seorang pria bernama Yonatan Wonsiwor yang diduga sebagai pelaku. Tapi sangat sulit bagi polisi untuk mendapatkan informasi karena Wonsiwor enggan bicara. Sepertinya dia takut akan dibunuh jika membeberkan informasi sebenarnya. Berbulan-bulan berlalu, polisi belum juga berhasil menguak kasus pembunuhan sang pengacara Imran dan apa motifnya. Edi gelisah. Dia sudah berhasil membunuh Imran sesuai perintah Yusuf. Tapi Yusuf belum melunasi pembayaran. Sejak awal Yusuf menjanjikan bayaran 300 juta pada Edi. Tapi kenyataannya Edi baru menerima 113.500.000. Edi lantas menghubungi Yusuf. Mereka sepakat bertemu di rumah paman Edi di Warakas, Tanjung Priok. Di sana Yusuf memberikan 125 juta kepada Edi dan berjanji akan segera melunasi kekurangannya. Berbekal upah membunuh itu, Edi segera kabur ke Nusa Tenggara Barat dan bersembunyi di sana. 2 bulan berlalu, Edi kembali menelpon Yusuf dan menagih sisa upah pembunuhan. "Oke, datanglah ke Jakarta," kata Yusuf pada Edi. Edi pun datang ke Jakarta dan langsung menuju rumah Yusuf. Tapi sial, Yusuf tidak ada di rumah. Istrinya bilang, coba cari Yusuf di kompleks angkatan udara di Cimanggis. Edi bergegas ke sana, tapi lagi-lagi sial, Yusuf tidak ada di tempat. Bagaimana ini? Edi kesal. Mengapa Yusuf susah sekali ditemui, padahal mereka sudah janji bertemu? Edi tidak mau pulang. Dia memutuskan menunggu Yusuf. Nah, saat itulah tiba-tiba sekelompok orang datang. Mereka langsung mengeroyok Edi. Edi nyaris kewalahan mempertahankan diri. Tapi untunglah dia berhasil melarikan diri. Edi geram. Dia yakin pengeroyokan itu ulah Yusuf yang tidak mau melunasi janjinya. Edi yang marah kembali menghubungi Yusuf. "Kalau kau tidak lunasi upahku, aku akan lapor polisi tentang pembunuhan Imran," ancam Edi. Yusuf yang ketakutan segera memberikan uang 70 juta kepada Edi dan minta pria itu segera meninggalkan Jakarta untuk bersembunyi agar tidak terdeteksi aparat. Tapi bukannya meninggalkan Jakarta, Edi malah berlama-lama di ibu kota, bahkan sempat main ke rumah kontrakan temannya di Bogor. Dan di sanalah Edi ditangkap polisi 7 bulan setelah penemuan jasad Imran. Ternyata polisi akhirnya berhasil membuat Yonatan buka mulut. Saat diinterogasi, Edi mengaku dirinya diminta membunuh Imran Rai atas suruhan Yusuf Buka, seorang anggota TNI. Aparat segera turun meringkus Yusuf. Pria itu mengaku dia hanya orang suruhan. Dalang dibalik pembunuhan Imran bukan dirinya, melainkan sang bos. Siapakah sang bos dan mengapa dia ingin Imran mati? Begini ceritanya. Dwi Arianto seorang PNS, pegawai golongan 3 di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Dirinya sudah berkeluarga dan tinggal di Cibubur. Sebagai pegawai Ditjen Pajak, Dwi senang bisa ditempatkan di Jakarta. Oleh sebab itu, ketika pada 2002 dirinya dimutasi ke kantor wilayah pajak Jawa Timur di Surabaya, Dwi panas, marah. Dia tidak terima. Tapi mau bagaimana lagi, dengan berat hati dia pindah ke Surabaya. Namun ternyata Dwi tidak berdiam diri. Dia masih mengupayakan berbagai cara untuk bisa kembali pindah ke kantor Jakarta. Suatu hari, seorang rekan mengenalkan Dwi kepada seorang pengacara muda bernama Imran Rai. Menurut si rekan, sebagai pengacara, Imran banyak kenal pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Dia bisa nolongin kamu, demikian kata si rekan. Dwi pun menghubungi Imran. Dia minta bantuan si pengacara untuk mengurus agar dirinya bisa dipindahkan kembali ke Jakarta. Imran menyanggupi, tapi tentu ada fulusnya, dan fulusnya tidak sedikit. 650 juta rupiah. Tidak masalah bagi Dwi, dia berikan uang itu kepada Imran dan berharap dalam waktu cepat dirinya bisa kembali ditempatkan di Jakarta. Tapi sial, ditunggu-tunggu tidak ada juga kabar pemindahannya ke Jakarta. Setiap ditanya, Imran selalu berkelit dan menjawab, nanti.
Dwi geram. Sampai kapan dia harus menunggu? Setahun lewat begitu saja padahal dia sudah membayar Imran 650 juta. Malah sekarang Imran berusaha menghindarinya. Dwi murka. Berani-beraninya si Imran menipu dirinya. Dwi ingin memberi pelajaran pada Imran. Pelajaran yang amat sangat pahit. Imran harus mati. Pada Agustus 2003, Dwi menghubungi kenalannya Yusuf Buka, seorang bintara TNI Angkatan Darat di Kostrad Cijantung, Jakarta Timur. Habisi Imran Rai, bayarannya 300 juta, paling lambat 9 September semuanya harus beres. Perintah Dwi yang langsung disanggupi Yusuf Buka. Yusuf kemudian menghubungi temannya Edi Buton, mantan anggota TNI Angkatan Darat yang sudah dipecat. Di tempat tinggal Yusuf di asrama di Cijantung, mereka menyusun rencana pembunuhan. Bunuh Imran Rai, upahnya 300 juta, kata Yusuf, lalu menyerahkan panjar 50 juta kepada Edi Buton. Tapi tampaknya Edi Buton tidak mau melakukan eksekusi sendirian. Dia perlu bantuan orang lain. Sebab itulah dia ajak temannya Yonatan Womsiwor dengan menjanjikan upah 30 juta. Untuk membicarakan rencana pembunuhan lebih lanjut, Edi Buton dan Yusuf Buka kembali bertemu di rumah mertua Yusuf di Cilodong, Bogor. Di sana Yusuf memberi uang lagi kepada Edi sebesar 63,5 juta untuk biaya operasional, termasuk untuk biaya menginap Edi dan Yonatan nantinya di hotel di Jakarta. Dan demikianlah hari H tiba 1 September 2003. Edi dan Yonatan menginap di sebuah hotel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka kemudian menemui Imran dan berlagak ingin menyewa jasanya sebagai pengacara untuk membereskan sengketa tanah adat di Kalimantan Timur. Setelah pembicaraan usai, Edi dan Yonatan mengajak Imran bersenang-senang di Hailai Ancol. Sebenarnya Edi ingin membunuh Imran malam itu juga, tapi urung karena kelelahan bersenang-senang di Hailai hingga pagi. Malamnya 2 September, Edi dan Yonatan kembali mengundang Imran bersenang-senang di Hailai Ancol. Saat itu Edi sengaja minta Yusuf datang ke Hailai untuk melihat langsung Imran. Tujuannya guna memastikan mereka tidak salah sasaran. Dan demikianlah usai bersenang-senang di Hailai, Edi dan Yonatan pura-pura mengajak Imran jalan-jalan ke Purwakarta. Edi sempat minta mampir di hotel agar dirinya dan Yonatan bisa mengambil pisau di kamar hotel. Akhirnya mereka berhasil menghabisi Imran dengan pisau di Jalan Lampiri, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Polisi berhasil meringkus keempat pelaku termasuk si dalang Dwi Arianto. Di rumah Dwi di Cibubur, polisi juga menemukan 4 senapan laras panjang, 5 pistol, 2 senapan angin, serta sekitar 2.000 butir peluru. Persidangan kasus pembunuhan sang pengacara Imran Rai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum menuntut si dalang Dwi Arianto atas pasal pembunuhan dan kepemilikan senpi tanpa izin. Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Dwi Arianto sesuai dengan tuntutan jaksa. Sementara para pelaku lainnya divonis 11 hingga 10 tahun penjara. Ketika media menanyakan perihal kasus tersebut kepada Jupri, salah satu direktur di Ditjen Pajak, pria itu membenarkan Dwi Arianto dipindahkan ke Surabaya karena kinerjanya kurang profesional. Jupri mengaku pernah dihubungi Imran Rai yang dikenalnya sebagai konsultan freelance di bidang pajak. Saat itu Imran minta bantuannya agar Dwi Arianto bisa dipindahkan kembali ke Jakarta, tapi Jupri menolak tegas permintaan itu. Di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, di sanalah para pembunuh Imran Rai meringkuk. Salah satu di antara mereka ternyata ada yang gelisah, yakni Yonatan Womsiwor. Dia ingin kabur bersama napi lainnya, yakni Willy Pranata, Luhur Subagio, dan Bambang. Dan demikianlah pada 28 Februari 2006 pukul 4 dini hari, Willy Pranata maju duluan. Dia mengelabui sipir penjara agar meninggalkan tempat jaga. Kebetulan pula Willy diberi kepercayaan pihak lapas memegang satu kunci blok. Setelah berhasil menembus blok, Willy keluar lewat pagar kawat samping lapas. Setelah itu barulah napi lainnya menyusul termasuk Yonatan. Kaburnya keempat napi kemudian diketahui pihak lapas. Mereka dinyatakan buron.
Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu, Yonatan tampak tenang-tenang saja. Dia tidak lagi diam dan bersembunyi, malah nekat menghubungi istri Dwi Arianto. Dia peras istri Dwi untuk menyerahkan sejumlah uang. Istri Dwi yang ketakutan segera melapor kepada polisi. Ini merupakan kesempatan baik bagi polisi untuk menangkap si buronan. Polisi mengatakan agar istri Dwi menuruti permintaan Yonatan untuk bertemu di pom bensin Cimanggis guna menyerahkan uang. Pada 14 Agustus 2008, istri Dwi datang ke pom bensin Cimanggis untuk menyerahkan uang permintaan Yonatan. Sementara itu polisi mengintai. Begitu transaksi terjadi, polisi segera keluar dari persembunyian dan langsung meringkus Yonatan. Pria itu kembali dijebloskan ke penjara. Dan demikianlah akhir kasus penuh intrik dan drama berliku ini. Sampai jumpa kapan-kapan.